Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Yang saya hormati sahabat atau tim pemenangan dari Bapak Dr. Ayani, khususnya adalah tim dari Kelurahan Binong. Dan alhamdulillah pada siang hari ini sudah berkumpul dalam rangka pemantapan suara untuk kemenangan Bapak Ayani tahun 2024. Yang saya hormati juga ketua daripada tim pemenangan Kelurahan Binong, yaitu Bapak Erwata dan juga Kang Dedi, yang sudah dengan penuh waktunya menyempatkan diri hadir dalam acara kita hari ini. Yang saya hormati juga Bapak Dewan Ayani selaku calon legislatif Dapil 5 dari Partai P3 yang insya Allah semoga dimudahkan dan dikabul hajatnya untuk menjadi kembali Dewan di tahun 2024. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir hari ini, adapun acara kita hari ini adalah pemantapan suara serta pemaparan dan pelaporan hasil suara yang sudah dilakukan oleh teman-teman tim di acara kampanye yang pertama, yaitu 3 bulan yang lalu, baik dari Sri Kandi maupun dari teman-teman tim yang laki-laki. Insya Allah kita pun nanti akan melakukan kampanye kedua. Setelah ini kita akan melakukan kampanye kedua, baru kita menetapkan suara terakhir, dan itu menjadi suaranya pemenangannya Bapak Ayani. Amin. Baik, untuk acara yang pertama yaitu sambutan dari Ketua Tim Korwil Binong atau Kelurahan Binong yang akan saya berikan kepada Bapak Erwata. Waktu dan tepatnya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala yang sama-sama kita hormati Bapak Dewan kita, Bapak Dr. Ayani. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan bukti yang barokah. Dan yang saya hormati rekan saya Bapak Presiden yang dari Binong. Alhamdulillah, walaupun beliau banyak kesibukan, tapi menyempatkan hadir di tengah-tengah kita. Dan yang saya hormati teman kita atau saudara saya tentunya Bapak Doni, dan juga ketua tim pemenangan yaitu Bapak Herman atau saya panggil biasanya Paman dari Abdul. Dan yang saya hormati rekan-rekan, bapak-bapak yang hadir di sini, dan juga para Sri Kandi. Mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dari diri saya. Pada hari ini kita berkumpul di tempat ini tidak lain, yaitu kita untuk hasil kerja kita mendata orang yang akan memilih orang yang kita usung, yaitu Bapak Dewan Ayani. Dan kembali lagi mungkin nanti akan dipaparkan ya, walaupun kita dapat sedikit, yang penting benar-benar orang tersebut yakin orang itu akan memilih Dewan Ayani. Kayaknya kalau misalkan seperti ini terus, kita akan merasa hantu. Bila saya bilang Ayani menang. Siapa Bapak? Ya. Ayani. 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 Alhamdulillah untuk tahun 2024
di bulan Februari kita semua akan memilih, yaitu Dewan kita Dr. Anas Ahyani. Dan juga bukan kita aja, tolong disampaikan sama saudara khususnya dan rekan-rekan umumnya. Dan saya rasa untuk Kijengir nih, RT 04. Mana RT 04? Kijengir. Cek. 04. Di 04. RW 04 ya. Itu DPT-nya udah dapat belum? Belum dapat kan? Ya, nanti saya dapat. Oh, DPT-nya belum disiapkan. Tapi udah mendata kan? Mendata udah, cuma DPT belum. Insya Allah nanti kita siapkan. Ya, untuk itu kembali lagi, jangan sementara ini udah pasti di mana-mana yang namanya baleho itu sudah pasti. Tapi kembali lagi, walaupun saya rasa ya, walaupun kadang-kadang orang berpihaknya siapa yang masih duit gede kan begitu, tapi kembali lagi, yang kita pilih itu orang yang benar-benar membantu untuk masyarakat. Bukti udah kelihatan ya, bukti kita waktu khusus nih di Pesang, Bakar, Kijengir aja kemarin bangun apa namanya, sekretariat ya kan ya, sekretariat atau balai warga itu ada 4 luar Kijengir itu udah dibangun. Tapi kembali lagi kita insya Allah, dan saya yakin dari yang ada di sini tentunya kita tidak akan keluar, dan kita yakin bahwa pilihan kita adalah Bapak Dr. Anas Ahyani. Mungkin nanti akan dipaparkan itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koordinator tim pemenangan wilayah Bino yang sudah memberikan sepatu kata informasi kita. Baik, menuju acara selanjutnya adalah untuk acara selanjutnya adalah acara pemaparan dan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dewan kita, yaitu Bapak Dr. Anas Ahyani Adibani MM. Oleh karena itu kita semua fokus menyimak dan mendengarkan agar tidak ada kelemahan. Adapun waktu depan saya persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak serta para ibu sekalian yang tergabung dalam tim relawan Ahyani, baik dari kampung besar, kampung Binong, dan juga perumahan khusus RW 16. Alhamdulillah nih hadir di tengah-tengah kita ya, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum saya melanjutkan tadi ya, biar nggak ngantuk, karena gimana pun perjuangan itu harus dengan optimis ya, dengan optimis. Mudah-mudahan ini semua. Makanya ketika saya bicara P3 jawabnya menang ya. Ketika saya jawab saya ke Ahyani ya, jadi ya. P3 Ahyani. Terima kasih ya, luar biasa. Alhamdulillah hari ini kita kembali kumpul untuk Kelurahan Binong, mungkin yang ketiga kalinya ya. Kalau dengan saya kedua kalinya setelah
beberapa minggu yang lalu kita kumpul. Nah, pada hari ini kita kumpul kembali dalam rangka bicarakan strategi dan juga kalau tadi istilah Kang Abed itu canvassing, ya, pendataan sudah sejauh mana data yang masuk untuk suara kita di 2024 yang akan datang. Tahapan pemilu sekarang adalah tahapan DCT. Sudah masuk ke dalam DCT. Kemarin tanggal 3 Oktober batas terakhir caleg untuk mengusulkan daftar caleg berikut dengan nomornya. Jadi kalau kemarin itu masih DCS, nah sekarang juga masih DCS dulu ke DCT, tetapi itu sudah masuk, ya, usulan tetapnya sudah masuk ke KPU, ya, sehingga insya Allah kita tidak ada perubahan lagi di nomor dan sudah 100% pasti kita berada di nomor 1, ya, di nomor 1. Yang walaupun nomor urutan ini tidak menjadi jaminan, ya, tidak menjadi jaminan walaupun nomor urut ini, tetapi biasanya yang nomor 1 itu lebih mudah untuk dicoblosnya, ya, itu saja, ya, walaupun pada dasarnya itu tidak jadi jaminan, bisa saja nomor 4, 5, 6 dan sebagainya, tetapi ya karena nomor 1 itu adalah nomor yang paling mudah, ya, biasanya itu angka keberhasilannya 70%, ya. Jadi kalau istilah kita lari maraton, ya, nomor 1 itu kalau nomor-nomor yang lain itu startnya di garis 0, nah kalau nomor 1 itu startnya sudah di garis angka 7, ya. Kenapa? Karena masyarakat lebih mudah untuk mencarinya dibanding dari angka 2, 3, 4 dan sebagainya. Nah, insya Allah kita tetap di angka nomor 1, nomor urut, dan mudah-mudahan ini juga sebagai bertanda keberhasilan kita di 2024 yang akan datang. Ya. Juga yang saya hormati nih teman-teman, Pak Denny yang luar biasa sebagai koordinator di wilayah Kelurahan Pinong, ada Pak Erewata juga, dan alhamdulillah untuk di RW 16 ini Pak Ustadz Jen, Pak Adang, ya, Pak Joko dan yang lain-lainnya yang disebutkan satu persatu, yang konon katanya target di situ, ya, tidak akan kurang dari 1000 suara, ya, mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan terlaksana, ya, karena kalau terkait masalah pembangunan di RW 16 itu luar biasa, ya, tidak ada satu saat pun terlepas dari pembangunan, ya, sudah hampir, ya, walaupun belum maksimal sepenuhnya, tetapi hampir 80% sudah kita bangun, ya, karena kalau di area perumahan memang kita konsentrasi di RW 16, kita konsentrasinya. Nah, kemudian kalau di wilayahnya di Kelurahan Pinong itu ada di kampung-kampung, ya, karena memang saya terlahir dari kampung, Pak, ya, dari kampung, makanya awalnya dari periode pertama kedua yang kita bina itu adalah kampung-kampung, dari mulai Besar, kemudian Pinong dan Babakan, dan alhamdulillah di tahun ini, ya, kita maksimalkan ke perumahan itu pun hanya di RW 16, hanya RW 16. Kenapa nggak masuk ke RW-RW yang lain? Semakin banyak binaan semakin pusing juga kita, ya. Pusingnya apa? Kan kita tidak hanya menghantarkan saya menjadi anggota dewan, ya, tetapi yang terpenting adalah bagaimana ke depannya, ya, wilayah yang sudah menghantarkan saya itu bisa kita bangun, ya. Kalau terlalu banyak juga bingung juga nih membaginya kemana-mana. Tapi walaupun sedikit, ya, walaupun sedikit daerah, ya, yang kita ambil suaranya, ya, mudah-mudahan
ya. Dan apa suaranya makin banyak ke kita. Ya. Sebab Binong ini luar biasa. RW-nya aja ada berapa itu RW Binong? Ada 24. Ya, 24 RW. Ya. 24 RW dengan hak pilih ya kurang lebih sekitar 43.000. Ya, 43.000. Jadi kalau saya berbicara di kabupaten ataupun dengan teman-teman se-Indonesia tuh ya, itu kaget ketika mendengar hak pilih Kelurahan Binong itu 43.000, karena satu Kelurahan Binong itu hampir sama dengan satu kecamatan Jambe penduduknya. Ya. Kalau masyarakat Binong ya ini kompak nih, ini luar biasa kekuatan besar. Nah oleh karena itu ya saya nggak muluk-muluk di Binong dari 43.000 ya, nggak muluk-muluk, cuman hanya minta 4.000 aja cukup ya, 4.000 Pak ya, dari 43.000 cuma 4.000, nggak usah Bapak, nggak usah berjibaku mendapatkan suara 43.000 untuk Ahyani, jangan, saya juga nggak mau ya, pusingan kebanyakan, pusing ngasih sarungnya hampir lebaran. Iya. Kalau 43.000 Binong ya, kalau nyoblos saya juga, nyoblos saya semua, saya harus beli berapa ribu kodi itu sarung. Ya belum lagi daerah-daerah yang lain, makanya cukup aja 4.000 saja, pintar. Ya, coba kalau 4.000 aja insya Allah. Ya, jadi cuma berapa persen? Ya, makanya tadi nggak usah. Bapak dan Ibu nggak usah berjibaku harus banyak. Ini 4.000 saja udah aman, itu udah kunci di clock. Nih udah aman nih 4.000 nih, udah clock aja. Ya, karena kalau Binong 4.000, kemudian Kadu 4.000, Sukabakti 3.000, itu aja udah 12.000. Ditambah Curug Wetan misalkan 1.500. Curug Kulon 2.000, Kadu Jaya 1.000, itu udah hampir 17.000 ya, karena anggota dewan dapat 12.000 aja secara pribadinya udah pasti jadi, jadi pribadinya dapat 12.000 saja ya, 12.000 secara pribadi, maka kita yakinkan itu 90% dewan itu pasti jadi. Kalau dapat 12.000, nah dapat nggak 12.000 tadi? Jadi kalau 4.000 nih, ini 4.000 nih, sanggup nggak di Binong nih dapat 4.000? Sanggup? Kalau tadi di RW 16 berapa? 1.000, paling kecilnya 1.000 ya, karena awalnya 1.500, 1.000, kemudian besar. Nah besar berapa nih? Besar kemarin dapat berapa? Tahun 2015 780. Oke lah, sekarang nggak usah ini karena apa? Karena ya grill aja, di situ juga ada caleg. Ya ada caleg. 500 sanggup nggak besar 500? Sanggup? 500 sudah 1.500. Binong 1.000 ya udah 2.500. Nah 1.500 lagi mana nyari nih? Tinggal babakan kita targetkan antara 1.000 sampai 1.500. Nah Binong nih, Binong kita targetkan kampung Binongnya itu 1.000 sampai 3.500. Nah mana yang akan kita genjot? Nah hari ini kita sepakati, mana nih? Itu yang sambil makan aja, nggak apa-apa, santai aja. Ini mau ibu-ibu dulu, mau makan. Ayo panas. Ya, nah kan kalau tadi 1.500 minimnya ya, besar 500 nih minimnya, baru 1.500. Binong 1.000 baru 2.500. Ada Cijengir misalkan berapa Cijengir nih? Seandainya
Maksimal berapa kira-kira di pertama? Dapat gak 500 atau 300? 300 ya. Kita jangan yang muluk-muluk ya. Kita jangan yang muluk-muluk karena mengukur potensi kita juga di situ ya. Sebab justru kalau yang muluk-muluk itu khawatir itu tadi ya. Kita yang pahitnya misalkan 300. Babakan nih. Babakannya berapa siapnya? Karena babakan belum hadir nih. Karena babakan ini kebagi nih. Ada yang pengen masuk ke Sukabakti gabungnya katanya. Ya. Ini babakan ya. Kalau kita babakan targetkan 700 baru 1000, baru dapat 3.500. Nah 500 lagi kekurangannya. Kemana? Nah 500 ini. Nah tinggal hari ini kita fightkan ya. Karena hitungan tadi Binom memang target kemarin di angka berapa? Enggak semua total. Enggak total 2000. Ya. Total 2000. Ya, sekarang kita taikkan di angka 4000. Sekali lagi saya tanya, sanggup 4000? Ya, kalau sanggup bilang sanggup, kalau nggak sanggup ya bilang nggak sanggup. Nah, 4000 sanggup? RW 16 tambah berapa? 1000. Paten 1000. Ada TPS, ada 5 TPS. Hak pilihnya berapa? 2100-an. 2100. Ya, kalau nah, mudah-mudahan 1000 satu ya. Kalau 1000 udah yakin ya, insya Allah yakin ya. Jadi baru diangkat 3.500. Nah, udah maksimal dapat 3.500, tinggal kita cari angka 500 kemana nih? Karena masih ada juga tuh di wilayah Saribumi. Ya, Saribumi, karena Saribumi juga tahun ini akan kita bocorkan anggaran yaitu untuk turap dan balai warga. Dan RW 23 di mana RW 23? Hah? Oh, Binong Residen. Nah, RW 23 juga karena di situ kita udah bocorkan anggaran juga nih tahun ini nih yang akan kita bangun. Nah, itu Bapak, jadi insya Allah ya kita optimis ya, kita optimis sebab saya kata tadi yang namanya tim itu harus optimis ya. Kalau tim gak optimis ya lemas lah. Optimis bahwa kita di 2024 insya Allah akan jadi lagi. Yang kedua, saya sering katakan bahwa sebenarnya kita akan mengetahui apakah kita akan dilantik lagi atau enggak sebelum pada waktunya. Sering saya katakan kita pemilihan tanggal 14 bulan Februari. Sebenarnya Januari saja itu kita sudah tahu tuh kita akan jadi atau enggak. Ya. Kau sudah tahu, yang penting timnya. Kalau timnya solid, yang kedua apa yang diberikan datanya itu memang valid, benar, maka kita akan tahu. Saya katakan tadi, kalau anggota dewan nih suaranya sudah secara pribadinya udah 12.000 apa 13.000, itu udah pasti jadi. Kok saya katakan bagaimana terjadi? Kalau sendirinya aja dia udah 12.000 atau udah 13.000, ya, karena BPP nih di dapil 5 ini kurang lebih sekitar 14 sampai 15.000. Itu satu kursi terakhir tuh ya 15.000. Sekarang kalau anggota dewannya saja pribadinya dapat 13.000 ya, kan pasti suara partai ada. Kemudian di kecamatan Cikupa juga pasti ada. Kemudian di Kecamatan Panongan juga ada. Total 16.000 sampai 17.000 mah. Karena terakhir di 2019 kemarin BPP satu kursi di dapil 5 itu di angka 13 ribuan. Yang dipegang terakhir, angka terakhir itu oleh PDI kursi kedua. Kursi kedua PDI itu 13.000 dijadi.
ya, yang itunya Pak Supriyadi. Nah itu pun Bapak ingat, kenapa PDIP itu dapat 2 kursi? Karena suara partainya saja di Dapil 5 PDIP itu 15.000. Itu yang nyoblos partai saja. Yang nyoblos partainya saja itu udah 15.000, itu udah 1 kursi. Makanya dia dapat 2 kursi. Di 2024 belum tentu 2 kursi. Kenapa? Karena 2019 kemarin adalah pertarungan Pak Jokowi. Pertarungan Pak Jokowi gitu. Makanya di Taman Ubud itu semuanya nyoblos. Lipo semuanya nyoblos. Kenapa? Karena targetnya tadi. Jadi dia suara partainya aja itu 15.000. Kalau suara partainya sama dengan suara partai-partai yang lain, itu nggak dapat 2 kursi Pak. Ya, suara partainya aja lebih banyak dengan suara saya. Ya, suara saya cuma di angka 13.000, dia nyoblos partainya aja 15.000. Nah itu. Nah, saya katakan tadi kita sebenarnya udah tahu. Yang penting pendataan yang jelas. Jangan ini, jangan datanya ceplok tongkong. Ya, asal banyak aja nih kelihatannya nih, misalkan maaf nih ya, ibu atau bapak, yang penting daftar kepada ini setornya atau bakabut apa 1 orang 100 orang gitu. Namanya si A, si B, detek bengek masuk situ. Padahal ternyata ya itu nggak tepat. Ya itu hanya yang sekedar kenal saja, kenal ditulis, kenal. Kan padahal belum tentu orang kenal kita, belum tentu mau nyoblos kita. Nah makanya pada hari ini nanti nih ya, nanti akan jelaskan nih ibu-ibu yang akan dibekalin kalender dengan sunlight. Kenapa ibu-ibu? Karena yang pasti datang kunjungan ke masyarakat itu, ke rumah-rumah kan pasti ibu-ibu. Kan nggak mungkin bapak-bapak mah kunjungan ke rumah-rumah ya. Kalau bapak-bapak kunjungan ke rumah-rumah bisa ribut, berantem tuh sama ibu istrinya, apalagi yang dikunjungi janda lagi. Ya kan nggak pulang gitu ya. Makanya nanti yang dibekalin itu sunlight sama kalender itu adalah ibu-ibu pertama ya, untuk menjelaskan cara pencoblosan ya. Karena kadang-kadang kan nggak ngerti ya, walaupun ini kan pencoblosan kedua nih ya, sama dengan 2019, cuman karena 5 tahun kan lupa. Karena ada 5 kertas suara dari mulai kabupaten, provinsi, kemudian DPR RI ya, DPD dan presiden ya. Itu ada 5 kertas suara. Ini kan khawatir nih kalau yang nggak ngerti itu mau nyoblos Ahyani, nyarinya salah, nyari kertasnya. Ini kan mestinya ada di kertas yang warna hijau ya, nyarinya misalkan di warna yang biru, karena warna yang biru itu warna untuk provinsi ya. Kan bingung, kok namanya nggak ada nih nama Ahyani. Akhirnya karena kebingungan dicoblos aja, nggak usah aja, yang penting nyoblos aja kan itu. Nah ini yang perlu dilakukan ya. Ini maaf nih, ini hanya bisa dilakukan ini sebagian besar oleh golongan ibu-ibu. Saya bukannya nggak percaya kepada bapak-bapak, bukan ya, karena kan bapak-bapak nggak mungkin keliling tiap rumah ya. Pertama kalau siang ya pasti kerja, kalau malam dicurigai ya. Pak Ustadz yang keliling misalkan perempuan ke rumah, ketemu dengan perempuan kumpul ya, atau gimana ya. Jadi yang memantapkan bapak-bapak nanti yang berkomunikasi, ibu-ibu yang memantapkannya ini cara pencoblosannya. Jadi maaf nanti kalau nanti ada pembekalan, tadi ada pembekalan kalender dengan sunlight, kalau sunlight itu diserahkan ke ibu-ibu ya. Maaf gitu ya, bukan banyak, karena tadi ya ibu-ibu biar keliling untuk memastikan cara mencoblos. Bapak-bapak memastikan nih ikut ke kita ya, hanya sekedar ikut, tapi kalau mereka nggak tahu cara mencoblosnya kan bisa jadi bahaya.
ya, terutama yang usianya usia 50 tahun ke atas. Yang kedua juga usia milenial. Walaupun mereka orang intelektual baru lulus sekolah, ditanakan belum pernah ikut pemilu, kan bingung juga. Karena kan beda Pak, ya mungkin Bapak dan Ibu juga merasakan ketika kita masuk ke bilik suara, itu perasaannya beda tuh. Ya, ada rasa apa gitu. Ya, khawatir kebingungan, ya, lihat kertasnya 5 dan gede-gede semua. Karena kan sama nih, besarnya sama juga. Ya, itu kan bingung. Akhirnya tadi tujuannya mencoblos kita, tapi karena kebingungan di dalam, ya akhirnya berantakan, tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, karena mereka tinggal apa asal nyoblos saja. Itu Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan data yang masuk ke kita Pak, itu data yang komplit. Seperti Pak Irwanda katakan tadi, ya bukan berarti lebih baik sedikit ya daripada banyak. Ini maksudnya apa? Ya, lebih baik banyak tetapi jelas ke kita ya, dibanding banyak juga enggak jelas. Ya. Karena ada yang ngirim 200, 300 tapi nggak jelas nih apa betul enggak. Ya. Nah, itu Bapak-bapak sekalian ya. Jadi hari ini alhamdulillah ucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah hadir pada kesempatan ini. Kemudian Pak terkait pembangunan, nah pembangunan Pak RT 01 ya, insya Allah ada pembangunan apa komplok sama pos ya. Nanti kalau komploknya udah dibangun, pos tinggal di sharing aja dengan daerah lain ya, itu Pak ya. RT 5 itu drainase ya, drainase nanti nggak komplok. Kemudian RT 4 awning ya, jadi nanti ketika ada acara itu kan udah cukup situ Pak ya, awning atasnya. Nah kalau hajatan juga nanti kan nggak usah harus sewa tenda tuh, dia bisa pakai di situ Pak ya. Itu awning sekaligus bisa jadi gedung serbaguna ya. Nanti tinggal desain aja gimana namanya. Nah kalau RT 10 ya, RT 10 ya kita geser tahun besoknya ya Pak ya. Tahun ini kan musimnya 2 tuh ya, musimnya 2 gedung serbaguna ya, cuman udah dibangun duluan, pada anggarannya gede juga itu 120 juta, dan lapangan bulu tangkis. Dan insya Allah selanjutnya nanti lapangan voli dengan pembangunan gedung serbaguna di RT 7 ya, RT 7. Kemudian RT-RT yang lain alhamdulillah di RT 05 sedang dilaksanakan komplok ya. Komplok besok kalau udah jadi pasang baleho dan kita syukuran di situ ya, kita syukuran di situ. Dan kemudian RT-RT yang lain insya Allah kita akan laksanakan pembangunan jalan. Saya kira untuk pembangunan nggak usah terlalu cepat karena udah paham lah ya, dan banyak yang sudah kita perbuat untuk pembangunan ini. Dan juga untuk ibu-ibu ya, mudah-mudahan sekali lagi saya terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir dan untuk bekerja ya. Nanti akan cara yang akan dijelaskan oleh Kang Bene dengan Kang Abud ya. Dan mudah-mudahan Pak ya target kita tercapai ya, tercapai sehingga perjuangan kita di 2024 ini sukses. Dan ini juga nanti setelah sukses juga perjuangan kita untuk membangun wilayah kita ya. Yang saya berharap setelah selesai pemilu 2024 14 Februari jalinan silaturahmi ini terus kita jaga. Saya sering katakan kalau sekarang nih, mulai sekarang sampai 14 Februari ada dalam rangka mensukseskan saya, tetapi setelah 14 Februari adalah kita berjuang untuk membangun wilayah kita. Itu kan ya. Jadi makanya nanti jangan bubar ya, terus aja silaturahmi, jalin komunikasi semacam ini ya, biar nanti setelah selesai ya kita bisa membangun wilayah kita. Saya kira itu mungkin dari saya cukup sekian ya, nanti selanjutnya oleh teman-teman dari Kordes dan dari tim
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjut acara berikutnya yaitu acara pemaparan serta hasil pelaporan dari suara yang sudah terkumpul dari Kelurahan Binong yang akan disampaikan oleh Kang Denny Setiadi. Adapun waktu dan tempat kami persilakan. Iya Pak, sampai mana Pak Kepala? Biar Adam tutupnya dibuka Pak, jadi biar cepat Adam. Nanti setelah ini ibu-ibu makan baru. Ya, Cek sudah dia. Yang buat bapak-bapak yang sudah disajikan hidangan, ya mangga silakan dicicipi. Mangga dicicipi hidangannya yang telah disediakan. Dan KOR TPS jadi satu kembali lagi di ya. Saya yakin nggak akan mungkin walaupun ada dan 10 paling 1 Pak. Ibu-ibu jangankan di rumah